Bismillahirrahmanirrahim. Malam pertama dan sisa di alam kubur. Jika Utsman bin Affan berdiri di pemakaman, beliau menangis hingga air mata membasahi janggutnya. Beliau ditanya, jika disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis, akan tetapi mengapa jika mengingat kubur engkau malah menangis? Utsman bin Affan menjawab, Rasulullah SAW pernah bersabda, kubur adalah tempat persinggahan pertama dari rentetan perjalanan akhirat. Jika seorang selamat darinya, maka akan mudah menempuh perjalanan yang berikutnya. Namun jika ia tidak selamat, maka akan sulit menempuh perjalanan yang berikutnya. Dalam kitab Sahih Muslim, terdapat hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau membicarakan mengenai firman Allah Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia hendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Al-Bara bin Azib mengatakan, ayat ini turun untuk menjelaskan adanya siksa kubur. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir sebelum salam, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 hal. Pertama, siksa neraka jahanam. Kedua, siksa kubur. Ketiga, penyimpangan ketika hidup dan mati. 4. Kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Awal perjalanan kita di akhirat. Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhoannya. Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut, seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kandil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa, dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi, lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wewangian darinya pula, hingga terciumlah bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, nyawa siapakah yang amat mulia itu? Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan. Jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Liyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi, karena darinya lah aku ciptakan mereka, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan kubangkitkan. Lalu nyawanya tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, siapakah Rabbmu? Rabbku adalah Allah, jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, apakah agamamu? Agamaku Islam, sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Beliau adalah Rasulullah SAW, jawabnya. Dari mana engkau tahu? Tanya mereka berdua. Aku membaca Al-Quran lalu aku mengimaninya dan mempercayainya. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, hambaku benar. Maka hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya. Maka menghembuslah angin segar dan harumnya surga. Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing, yang amat tampan memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali. Seraya berkata, bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu. Mukmin tadi bertanya, siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan. Aku adalah amal salehmu, jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, wahai Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku. Adapun orang kafir,
Di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan." Jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah membaca firman Allah, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijin di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina-dina. Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, "Barang siapa yang mempersekutukan suatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah dua malaikat yang mendudukkannya seraya bertanya, "Siapakah Rabbmu?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Aku tidak tahu," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Saat itu terdengar seruan dari langit, "Hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya dihimpit hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lain. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk. Seraya berkata, "Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu." Orang kafir itu seraya bertanya, "Siapakah engkau?" Wajahmu menandakan kesialan. "Aku adalah dosa-dosamu," jawabnya. "Wahai Robku, janganlah engkau datangkan hari kiamat," seru orang kafir tadi. Itulah dua versi kehidupan orang yang telah masuk liang kubur. Jika kita menginginkan untuk menjadi orang yang dibukakan baginya pintu ke surga dan diluaskan liang kuburnya seluas mata memandang, maka kita berusaha untuk memperbanyak beramal soleh di dunia. Maka mari kita manfaatkan kehidupan dunia yang hanya sementara ini untuk benar-benar beramal soleh. Semoga kelak kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur serta dihindarkan dari siksa kubur di dalamnya. Amin. Semoga video ini dapat mengingatkan kita akan kematian, dan kita dapat memperbaiki amal-amal kita untuk bekal kita kelak. Terima kasih sudah menonton, dukung channelnya, subscribe, like, komen, dan share.